Tes, selamat datang di YouTube Lawnes. Jadi sejarah kasus kali ini sangat tua. Ya, jadi sedikit sekali foto yang bisa aku dapatkan dari kasus kali ini. Tapi kasus tetap kasus, dan kasus kali ini terungkap karena perkembangan ilmu pengetahuan. Dan sepintar-pintarnya bangkai ditutupi, baunya tetap tercium juga. Jadi selamat datang di sejarah kasus Hedemann dan Lengemeyer. Nggak bisa judulnya apa ya. Pada pagi hari tanggal 9 September 1898, dua gadis berusia 7 tahun bernama Hannelore Hedemann dan Else Lengemeyer. Mereka meninggalkan rumah mereka untuk berangkat ke sekolah. Letaknya 300 yard dari pondok Hedemann. Pada pukul 12.15 siang, ibu mereka panik karena anaknya itu tidak pulang ke rumah. Akhirnya mereka pergi ke sekolah. Ternyata anak mereka tidak datang ke sekolah pada pagi itu. Akhirnya kedua ibu itu menjemput suami mereka di tempat kerja untuk memulai pencarian putri mereka. Pencarian ini dibantu oleh beberapa teman dan tetangga sampai mencakup seluruh desa. 3 jam kemudian masih belum ditemukan. Akhirnya pencarian diperluas. Tak lama setelah pukul 9 malam, para relawan menemukan tubuh tanpa busana Hannelore Hedemann. Anak itu telah dimutilasi dan dipotong-potong secara ekstensif, dengan beberapa bagian tubuhnya berserakan di hutan. Dan malam harinya, polisi setempat menemukan tubuh tanpa busana dari Else Lengemeyer yang disembunyikan di dalam semak-semak di dekat tempat Hedemann ditemukan. Tubuhnya juga dimutilasi dan dipotong-potong secara ekstensif. Pemeriksaan polisi terhadap penduduk setempat menghasilkan seorang saksi yang memberitahu polisi bahwa ia melihat seorang tukang kayu setempat bernama Ludwig Tesnow berjalan ke desa dari arah hutan pada pagi hari saat anak-anak itu menghilang. Lebih jauh lagi, saksi ini menyatakan pakaian Tesnow sangat bernoda dengan bercak-bercak berwarna coklat kemerahan gelap. Saat Tesnow ditangkap, dia masih mengenakan pakaian bernoda ini. Tesnow membantah tuduhannya. Dia bersikeras bahwa noda hitam yang ada pada pakaiannya ini adalah pewarna kayu yang telah terciprat ke pakaiannya dalam pekerjaan pertukangan baru-baru ini yang dia lakukan untuk penduduk setempat. Dan saksi mata telah melihatnya berjalan ke arah rumahnya dari salah satu pekerjaan ini. Lebih jauh lagi, meskipun sebuah kancing yang ditemukan di tempat kejadian perkara sesuai dengan kancing pada jasnya Tesnow yang kehilangan satu kancing itu, Tesnow mengklaim dia telah kehilangan kancing itu beberapa minggu sebelumnya. Dan dalam pemeriksaannya, Tesnow tidak menunjukkan tanda-tanda gugup atau gelisah gitu, atau indikasi apapun bahwa dia menderita penyakit mental. Akhirnya, karena tidak ada cukup bukti, Tesnow dibebaskan dari tahanan. Tesnow tidak berusaha meninggalkan Lechstingen, dan dia terlihat mengenakan pakaian bernoda ini pada beberapa kesempatan berikutnya. Akhirnya, pada bulan Januari 1899, dia pindah ke desa Babe di distrik Mecklenburg-Vorpommern. Monumen Hannelore Hedemann dan Else Lengemeyer didirikan di Lechstingen untuk mengenang kedua anak itu. Udah, kasusnya selesai gitu aja. Kasusnya seperti itu saja. Oh tidak, ini baru insiden pertama. Ini baru awal. Jadi pada malam tanggal 1 Juli 1901, ada dua saudara muda bernama Herman dan Peter. Nama belakang mereka sama ya, Stubb. Mereka usianya 8 dan 6 tahun.
mereka berdua menghilang di resor Baltic Goren. Awalnya mereka memberitahu orang tua mereka tentang niat mereka bermain di dekat rumah. Akhirnya, kedua saudara itu tidak pulang untuk makan malam. Ayah mereka, beberapa tetangga, dan juga kepolisian mencari kedua saudara itu di desa sebelum dilaporkan hilang. Keesokan paginya, jasad kedua bersaudara itu ditemukan oleh tetangganya yang disembunyikan di semak-semak di hamparan hutan di dekat rumah mereka. Keduanya telah dipukuli habis-habisan dengan batu besar yang ditemukan di dekat jasad mereka. Dan kedua saudara itu telah dimutilasi. Telah dimutilasi dengan tingkat yang sama seperti Hedemann dan Lengemir, dengan potongan-potongan tubuh mereka yang terpotong-potong tersebar di area hutan yang luas. Ceritanya sama ya, seperti Hannah dan Elsa yang tadi ya. Tengkorak Peter Stubb hancur, lehernya putus sampai ke tulang belakang, dengan luka-luka bergerigi di perutnya yang menyebabkan ususnya terlihat keluar. Mengerikan. Jantungnya juga telah dikeluarkan. Panggul dan kaki Herman Stubb sudah putus dan kemudian ditemukan di lokasi yang tidak disebutkan. Jantung anak laki-laki yang lebih tua juga hilang. Kali ini jantungnya tidak ditemukan. Kasus kali ini keji dan brutal sekali. Pemeriksaan polisi terhadap semua penduduk setempat menghasilkan seorang saksi mata yang menyatakan bahwa dia telah melihat kedua saudara itu berbicara dengan seorang tukang kayu bernama Ludwig Tesnow pada sore hari saat mereka hilang. Saksi ini menyatakan bahwa Tesnow adalah penduduk asli Rügen dan merupakan tokoh eksentrik setempat yang tinggal di desa tetangga. Penangkapan. Tesnow ditangkap dan ditahan pada tanggal 2 Juli untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Penggeledahan dilakukan di rumahnya dan akhirnya mereka menemukan beberapa potong pakaian yang masih basah karena baru saja dicuci. Ada noda gelap yang mirip seperti warna merah. Sepasang sepatu boot yang sangat bernoda ditemukan dari bawah wastafel batu di dapur Tesnow. Sepatu boot ini juga telah dicuci. Ketika ditanya tentang sumber noda ini, Tesnow menyatakan bahwa noda tersebut adalah pewarna kayu yang telah terciprat ke pakaiannya melalui profesinya sebagai tukang kayu. Kisahnya tidak dipercaya dan dia ditahan untuk menunggu persidangan di hadapan hakim pemeriksa di Greifswald. Jaksa setempat Ernst Hebsman menemukan bahwa kurang dari 3 minggu sebelum pembunuhan kedua saudara itu, seorang petani setempat juga telah melihat seorang pemuda melarikan diri dari bawah salah satu padang rumputnya. Petani ini kemudian menemukan bahwa 7 dombanya telah dimutilasi dengan banyak anggota badan dan isi perut yang berserakan di ladang. Mutilasi domba-domba ini pada awalnya dianggap sebagai bagian dari ritual sihir. Ernst Hebsman memperhatikan kesamaan antara cara hewan-hewan ini dimutilasi dan anggota badan serta organ mereka yang berserakan di sekitar tempat kejadian perkara. Dan tempat kejadian perkara saudara Stubb. Hebsman mengatur agar petani ini melihat barisan tersangka yang mungkin, di mana petani tersebut mengidentifikasi Tesnow sebagai pria yang ia lihat melarikan diri dari padang rumput. Tesnow mengakui telah membaca laporan surat kabar tentang insiden ini, tetapi dia protes karena dia tidak bersalah dalam pembunuhan domba tersebut. Sekali lagi, bersikeras bahwa noda pada pakaian dan sepatu bootnya bukanlah darah manusia atau hewan, tapi pewarna kayu. Terus siapa pelakunya kalau bukan Tesnow? Dari awal sampai akhir, ini nggak ada orang lain lagi. Siapa kalau bukan Tesnow? Udah jelas Tesnow sih. Tautan ke pembunuhan tahun 1898. Setelah membaca pernyataan Tesnow,
Hakim pemeriksa Johann Klaus Schmidt melihat kemiripan antara keterangan tentang pewarna kayu sebagai sumber noda pada pakaiannya dan alasan yang diberikan oleh tersangka potensial dalam pembunuhan dua anak di dekat Osnabrück pada tahun 1989. Akhirnya kasus yang tadi disebut lagi ya. Schmidt segera mengetahui bahwa tersangka ini adalah Tesno dan bahwa dia telah dibebaskan dari tahanan oleh polisi Osnabrück karena kurangnya bukti. Pembunuhan itu sendiri masih belum terpecahkan. Jadi kecurigaannya makin besar ini pada Tesno. Pemeriksaan forensik. Sesaat sebelum pembunuhan saudara Stubb, seorang ahli biologi Jerman, Paul Uhlenhuth, telah mengembangkan sebuah metode yang memungkinkan pendeteksian darah manusia dan hewan, dan ini disebut uji precipitin. Uji precipitin. Uhlenhuth sudah menjadi asisten sejak tahun 1899 di Institut Hygiene Universitas Greifswald. Husman mengadakan pertemuan dengan hakim pemeriksa untuk membahas apakah Uhlenhuth harus ditugaskan untuk melakukan uji forensik pada pakaian dan alas kaki yang ditemukan dari rumah Tesno. Keputusan tersebut disetujui dan dua paket terpisah yang berisi pakaian dan alas kaki Tesno ditambah batu bernoda yang ditemukan di tempat kejadian perkara Stubb dikirim ke Uhlenhuth pada tanggal 29 Juli dan 1 Agustus. Pada tanggal 8 Agustus 1901, Uhlenhuth menyerahkan laporan tertanggal 5 Agustus kepada polisi, di mana ia secara meyakinkan menentukan bahwa meskipun beberapa noda pada bagian kerja pakaian dan sepatu Tesno sebenarnya adalah pewarna kayu, sebagian besar noda pada pakaiannya adalah darah manusia, dengan beberapa noda darah yang ditemukan pada jaket dan celana panjang Tesno juga bersumber dari domba. Uhlenhuth juga dapat menentukan perubahan warna pada batu besar yang ditemukan di tempat kejadian perkara juga merupakan darah manusia, yang menunjukkan bahwa batu ini telah digunakan untuk memukul kedua saudara itu secara ekstensif. Ketahuan sudah terbongkar, gak bisa mengelak lagi. Tesno tidak bisa mengelak lagi. Tesno. Sidang Tesno atas pembunuhan saudara Stubb diadakan pada musim semi tahun 1902 di Greifswald. Tesno mengaku tidak bersalah atas dua dakwaan pembunuhan dan dakwaan ketiga atas penyerangan pembunuhan. Saksi penuntut utama adalah Paul Uhlenhuth yang bersaksi atas penemuannya. Jadi hasil uji precipitin bertentangan dengan Tesno bahwa noda pada pakaian dan sepatu bootnya adalah pewarna kayu. Semua pakaiannya ternoda oleh darah manusia dan hewan. Laporan Uhlenhuth menyatakan bahwa darah manusia ditemukan di 6 tempat pada mantel Tesno, 7 di lokasi pada celananya, 4 di lokasi pada rompi, dan masing-masing 1 tempat pada topi dan rompi. Beberapa ahli psikiatri juga bersaksi di persidangan. Masing-masing menyatakan Tesno telah menghabisi kedua bersaudara itu dalam keadaan tanggung jawab moral yang merosot. 6 psikiater ini bersaksi atas nama pembelaan atas kesimpulan mereka bahwa Tesno sakit jiwa pada saat dia melakukan pembunuhan. Sidang Tesno berlangsung selama 10 hari. Dia dinyatakan bersalah atas kedua pembunuhan tersebut dan dijatuhi hukuman mati dengan cara dipenggal. Hukuman tambahan 2 tahun penjara yang dijatuhkan terkait dengan tuduhan penyerangan pembunuhan. Dia juga dijatuhi hukuman kehilangan semua hak politiknya. Tesno mengajukan banding atas putusan bersalahnya. Namun, pada tanggal 14 Maret 1904, sidang banding di Rechtsgericht di Leipzig menguatkan putusan tersebut.
Tesno diduga dipenggal dengan guillotine di dalam penjara Greifswald pada tahun 1904. Seorang pengacara pembela mengklaim hukuman mati Tesno diam-diam diubah menjadi hukuman penjara seumur hidup oleh Dewan Masyarakat. Tidak ada catatan kontemporer yang mengkonfirmasi eksekusi Tesno, dan beberapa sumber mengklaim ia meninggal pada tahun 1939. Perkembangan metode forensik yang digunakan oleh Paul Uhlenhuth untuk mengidentifikasi asal noda darah melalui pengujian presipitasi secara resmi diperkenalkan sebagai bukti yang dibuktikan di pengadilan di Prusia pada tanggal 8 September 1903. Kemudian metode pengujian ini diperluas untuk mengidentifikasi sumber sekresi dari bagian tubuh lainnya. Kasus kali ini kejam ya, tapi untungnya tes noda darah ditemukan pada waktu yang tepat. Coba kalau tidak, korbannya akan bertambah banyak. Waduh.